Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Chainlink. Jadi hari ini kita ada informasi bahwa StreamX ini bermitra dengan Chainlink untuk meningkatkan token berbasis emas, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa StreamX Corporation, perusahaan teknologi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar sebesar 83,42 juta US dollar, mengumumkan pada hari Senin kemitraan strategis dengan Chainlink untuk menjadi penyedia Oracle dan transparansi on-chain resmi, meningkatkan fungsionalitas stablecoin berbasis emas GLDY. Jadi saham perusahaan telah menunjukkan momentum luar biasa, memberikan pengembalian 445% selama 1 tahun terakhir, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kemitraan ini akan mengintegrasikan cross-chain interoperability protocol (CCIP) dari Chainlink di mainnet Base dan Solana, sehingga akan memungkinkan transfer token yang mulus menggunakan standar token lintas blockchain, teman-teman. Kemudian StreamX juga menerapkan Proof of Reserve Chainlink untuk verifikasi real-time cadangan emas yang mendukung GLDY bersama dengan PriceFit untuk menyediakan data pasar. Jadi menurut Investing Pro, analis telah menetapkan target harga konsensus $10 untuk STAX, meskipun mereka mengantisipasi tantangan penjualan di tahun berjalan, teman-teman. Kemudian mengintegrasikan standar interoperabilitas dan data Chainlink akan menjadi langkah besar dalam misi StreamX untuk membawa aset dunia nyata atau real world aset dengan aman ke dalam dunia blockchain. Ini adalah kalimat dari Henry McPie, co-founder dan CEO dari StreamX, teman-teman. Jadi integrasi ini bertujuan untuk membuat GLDY dapat ditransfer di seluruh ekosistem blockchain utama, kemudian meningkatkan likuiditas bagi institusi dan pengguna, memberikan verifikasi tambahan untuk dukungan cadangan emas, dan menyederhanakan manajemen aset dalam lingkungan lintas rantai atau lintas blockchain. Kemudian kita lihat di sini bahwa StreamX ini memilih CCIP sebagai solusi interoperabilitasnya karena menawarkan deployment swalayan, kemudian peningkatan kemampuan pemrograman dan transfer tanpa slipback. Ini adalah menurut pernyataan dari perusahaan, teman-teman. Jadi StreamX Corporation ini berfokus pada tokenisasi komoditas dunia nyata dengan GLDY sebagai aset digital unggulan yang diregulasi, menghasilkan imbal hasil, dan didukung oleh emas secara fisik, teman-teman. Meskipun perusahaan beroperasi dengan tingkat utang moderat, data dari Investing Pro mengungkapkan beberapa tantangan keuangan, termasuk kewajiban jangka pendek yang melebihi aset liquid. Jadi pelanggan Investing Pro ini memiliki akses ke lebih dari 10 wawasan kunci tentang kesehatan keuangan dan posisi pasar STAX, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Chainlink ini menyediakan layanan Oracle yang mendukung aplikasi keuangan terdesentralisasi dan juga telah diadopsi oleh institusi keuangan termasuk Swift, Mastercard, dan UBS, teman-teman. Jadi banyak sekali sudah perusahaan yang menggunakan layanan Oracle dari Chainlink, teman-teman. Jadi saat ini kalau kita lihat memang lagi rame ini Chainlink bekerja sama dengan perusahaan yang bermain di real world asset dengan jaminan. Jadi perusahaan ini akan mengeluarkan sebuah koin, stablecoin yang bernama GLDY, teman-teman.
Jadi stablecoin ini didukung oleh emas secara fisik dan berkualitas secara institusional. Jadi kalau ini berjalan dengan baik, maka otomatis akan ada likuiditas besar yang masuk ke dalam jaringan blockchain Chainlink dan secara tidak langsung akan mempengaruhi harga dari Chainlink, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk pergerakan harga dari Chainlink pada hari ini, teman-teman. Ini secara rupiah harganya 302.000. Kita rubah ke dolar saja, teman-teman, biar tidak terlalu besar angkanya. Jadi Chainlink hari ini menempati peringkat ke-12 di Coin Market Cap, diperdagangkan di angka 18,26 dolar, naik sekitar 2,43% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Kemudian supply totalnya itu adalah 1 miliar link dan yang beredar 696,84 juta link, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa itu terjadi 4 tahun yang lalu, tanggal 10 Mei 2021, itu Chainlink sempat menembus harga 52,88 dolar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga 18 dolar ini berarti kita lihat di sini berarti kalau kita melihat dari harga tertinggi di sepanjang masa ini sedang diskon 65%. Nah, mengapa harga Chainlink ini mengalami kenaikan luar biasa 2,4% pada hari ini? Ini ada beberapa informasi, teman-teman. Yang pertama adalah adanya akumulasi whale, jadi sebesar 188 juta dolar link telah ditarik dari bursa sejak awal Oktober, menandakan kepercayaan jangka panjang, teman-teman. Nah, kita akan lihat secara tren, teman-teman. Kalau kita lihat tren di time frame bulan, ini cenderung untuk tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Tetapi kalau untuk di time frame weekly harap berhati-hati, teman-teman, karena trennya tren penurunan. Kita lihat karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Kemudian untuk di time frame weekly juga trennya masih tren penurunan karena harga masih sideways, cenderung menurun. Dan ini kita lihat ini adalah sinyal penurunan, teman-teman, karena kita lihat di sini untuk garis biru memotong garis kuning ke bawah. Nah, sekarang kita coba cek di analisa teknikal dari TradingView di market Binance. Hari ini diperdagangkan di Binance di angka 18,25 dolar. Kalau kita lihat di time frame bulan, untuk moving average sinyalnya pembelian kuat, untuk osilatornya netral, dan untuk gabungan dari moving average dan osilator ini sinyalnya adalah pembelian di time frame bulan, teman-teman. Kemudian untuk analisa di time frame mingguan, untuk moving average rata-rata pergerakan ini kita lihat posisinya netral, kemudian osilator ini penjualan, kemudian gabungan dari osilator dan moving average ini menghasilkan sinyal netral, artinya para investor dan trader masih wait and see, teman-teman. Kemudian kita cek di time frame hari. Nah, ini time frame hari ternyata sinyalnya untuk moving average penjualan, untuk osilator netral, dan untuk rangkuman gabungan dari osilator dan moving average ini adalah sinyal penjualan, teman-teman. Artinya pada hari ini masih lebih banyak orang yang melakukan penjualan dibandingkan pembelian link ini, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Chainlink? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.